Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada saat hari Jumat, seni rupa, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat bentuk-bentuk dari bentuk geometri. Ya, masih ingat ya? Kita bisa membuat pemandangan, membuat rumah, tetapi dari bentuk geometri. Apa itu bentuk geometri? Apa itu bentuk geometri? Apa? Contoh bentuk geometri apa? Ya, Yoman. Persegi, Jason. Lingkaran, Erin. Segitiga Ruth. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 9. Silakan disiapkan bukunya. Buka
hewan langka tersebut. Yang ketiga, kalian dapat mengapresiasi keberagaman satwa di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalian dapat membentuk atau membuat bentuk 3 dimensi dari satwa pilihan yang kalian suka dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Ya, itu 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar tentang bentuk 3 dimensi, kita harus tahu dulu apa sih bentuk 3 dimensi itu yang seperti apa. Nah, bentuk 3 dimensi itu adalah salah satu jenis variasi karya seni. Kemudian karya seni terbagi menjadi 2, yaitu seni serapan dan seni rupa murni. Kemudian perbedaannya apa? Seni rupa terapan dan seni rupa murni. Kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri bentuk dari bentuk 3 dimensi. Ya, yang pertama mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume atau isi. Jadi ada ruangannya. Ya, kalau 3 dimensi itu berarti ada ruangan di dalam karya seni tersebut. Yang kedua, dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Bisa. Beda dengan lukisan ya. Kalau lukisan dia hanya bisa dilihat dari depan, dari samping kelihatan terlihat, tapi tidak jelas. Atau nanti justru lukisannya akan terlihat berbeda, ya. Nah, ini yang tadi kita bahas di depan. Karya seni terbagi menjadi 2, yaitu seni terapan dan seni rupa murni. Seni terapan itu atau seni rupa terapan merupakan karya seni yang dibentuk atau dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, meja, kursi, lemari itu merupakan karya seni, salah satu karya seni. Ya, tetapi ini namanya karya seni terapan karena digunakan untuk membantu manusia. Bayangkan kalau kamu sekolah nggak ada mejanya, nggak ada kursinya, gampang tidak? Yang kedua ada seni rupa murni. Nah, kalau seni rupa murni ini adalah karya seni yang diciptakan untuk dilihat keindahannya saja. Dia tidak berfungsi. Ya, dia cuma dilihat supaya oh bagus ya. Nah, seperti itu. Contoh adalah patung. Kalau kita lihat patung itu gunanya untuk apa sih? Untuk pajangan, untuk menambah keindahan suatu tempat misalnya. Ya kan? Kemudian yang kedua itu ada monumen tugu kayak di alun-alun. Ya kan? Ada kan tugu di alun-alun? Kenapa fungsinya? Ya sudah. Ya untuk menambah keindahan alun-alun saja, dan kemudian mungkin ada penghargaan yang untuk daerah bisa dipajang di situ. Sekarang kita akan melihat yang tadi kita sayangkan di depan, satwa langka yang ada di Indonesia. Tadi kalian sudah menyebutkan harimau Sumatera, ada orangutan, badak Jawa, elang Jawa, komodo. Ya, masing-masing mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kemudian masing-masing juga mempunyai tempat atau lokasi yang berbeda. Contoh, harimau Sumatera. Kenapa disebut harimau Sumatera? Karena hanya ada di Sumatera. Tempat. Dia hanya bisa hidup dengan baik di habitatnya, yaitu di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera. Ya, itu adalah habitat aslinya atau tempat rumah aslinya. Kemudian dia memiliki rambut yang berwarna coklat merah kecoklatan, membentuk bagian-bagian dasarnya. Contoh, kalau mau membentuk
disiapkan. Apa saja yang dibentuk? Kan tidak mungkin jadi satu kasus langsung dibentuk jadi harimau, nggak mungkin ya. Berarti harus misalnya dibentuk apa? Kepalanya dulu, badannya, kakinya, kemudian telinganya, ekornya. Nah, kemudian yang keempat, menambahkan detail-detail tertentu. Contoh, Gigi. tadi apa motifnya, kulitnya, menambahkan gambar giginya, menambahkan mungkin apa ya kalau harimau ya, matanya, ya begitu ya. Telinganya kan dari ini, dari plastisin, nggak mungkin dong telinganya digambar. Ya. Yang terakhir adalah pengamaan dan penyimpanan. Jadi nanti kita simpan dan nanti proyek kita akan ikut dipamerkan pada saat bulan kali. Sekarang kita lihat tugasnya. Ada 2 tugas. Yang pertama tugas berkelompok, yang kedua tugas atau proyek pribadi. Tugas berkelompoknya adalah menggambar pemandangan alam di buku gambar dengan menggunakan bentuk-bentuk non geometris, artinya tidak bentuk-bentuk kotak, lingkaran ya, tapi bentuk biasa. Kalau gunung ya bentuknya gunung, pohon bentuk pohon. Jadi Nggak boleh pakai itu. itu proyek berkelompok. Berkelompok itu maksudnya bagaimana? Boleh bekerja bersama-sama, tapi gambarnya sendiri-sendiri. Oke? Kemudian proyek yang kedua. Proyek yang kedua ini seperti yang tadi Bu Suli sampaikan, membuat satu bentuk 3 dimensi berupa hewan. Hewan apa? Kita tentukan saja. Mau bebas atau mau ditentukan? Bebas. Oke, baik. Hewan bebas ya. Boleh hewan apa saja. Tetapi ada minimal ukurannya. Ada minimal ukurannya. Minimal ukurannya 10 cm. Mau buat campur. Baik. Jadi itu tugas saya. Tugas pertama adalah bekerja berkelompok. Menggambar pemandangan di buku gambarnya masing-masing. Yang kedua, tugas pribadi membuat proyek 3 dimensi hewan. Hewannya bebas. Ya. Dari apa? Plastisin. Kita sepakati plastisin saja yang mudah didapat atau mudah dibeli di toko-toko. Kalau yang lain-lain nanti malah sulit. Oke? Baik. Sekarang kalian mengerjakan tugas pertama dulu, yaitu Menggambar. menggambar di buku gambar. Yang digambar apa? Pemandangan. Pemandangan, tidak menggambar yang lain. Ayo, mana ini gambarnya? Nanti diwarnai ya, warna yang bagus. Ya. Baik, anak sudah selesai menggambarnya? Berapa belum? Belum selesai. Coba Bu Sulis ingin lihat gambarnya diangkat semua. Sampai sejauh mana? Oh iya, ada yang sudah mulai mewarnai ya. Ya, baik, bagus. Silakan diteruskan. Nah, nanti silakan kalian melanjutkan di rumah menggambar yang tadi. Ya, silakan dilanjutkan di rumah. Nanti akan kita pamerkan juga pada saat gelar kalian. Ya. Baik. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Ayo, tadi kita sudah belajar tentang satu
bentuk 3 dimensi. Contoh bentuk 3 dimensi tadi apa saja? Patung. Oh. Karya seni terbagi menjadi berapa? 2. Karya seni apa? Murni dan terapan. Kalau murni berarti dilihat keindahannya saja. Kalau terapan kegunaannya. Contoh yang terapan apa? Meja, kursi, lemari ya. Kalau contoh yang seni murni apa? Patung. Apa monumen? Ya lukisan. Lukisan itu masuk berapa? Berapa dimensi? 2. Kalau 3 dimensi itu berarti dia mempunyai apa tadi? Tinggi, terus lebar, panjang dan apa yang di dalamnya apa namanya? Ruang. Nah, jadi diingat tugasnya yang pertama adalah melanjutkan menggambar di rumah, kerjakan di rumah, oke? Yang kedua, hari Senin kalian membawa plastisip untuk mulai mengerjakan proyek hewan 3 dimensi. Baik, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Cukup? Iya. Nah, setelah kita mempelajari tentang seni rupa hari ini, adakah yang merasa tidak suka dengan pelajaran seni rupa? Siapa yang merasa senang menggambar? Siapa yang tidak suka menggambar? Oh, ada yang tidak suka. Baiklah. Nah, tetapi secara keseluruhan, apa perasaanmu saat ini setelah kita belajar? Senang? Ada yang merasa sedih? Yang merasa senang silakan tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan berarti sedih ya. Siapa yang sedih? Yang kanan? Oh, tidak ada yang sedih. Baik. Ya baik anak-anak, materi kita selesai sampai di sini. Jangan lupa tugas-tugasnya, ya. Nanti kita akan ketemu lagi hari Senin. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih sudah mau belajar dengan baik hari ini. Tetap semangat.